Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur untuk minggu yang baru Tuhan boleh karuniakan kepada kita pada hari ini. Dan kita sungguh percaya Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang baik, yang senantiasa memeliharakan kehidupan kita. Kita bersyukur buat setiap anugerahnya. Kita bersyukur buat setiap kasih-Nya. Dia Bapa kita, Bapa yang senantiasa memeliharakan hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, Dia Bapa kita. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik,
ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sembah Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau Allah Bapa kami, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang sangat teramat baik bagi kami. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami agungkan Engkau. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami mengucapkan syukur Bapa setiap kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan berikan kepada kami. Untuk minggu ini Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarkan Tuhan kami tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Tuhan, kami sungguh rindu sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini, untuk kami boleh sungguh mengerti akan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-8 saja. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, Matius pasal yang ke-6 ini, kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-5, itu berbicara tentang hal berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dikatakan di situ bahwa kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Kalau ayat sebelumnya ya, mereka mengucapkannya dengan berdiri, ya kan, di tikungan-tikungan jalan. Ya, kemudian ayat yang sebelum yang kita baca ini, lagi pula dalam doanya itu janganlah kamu bertele-tele, ya, seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jangan seperti orang munafik yang ingin pamer, ingin sombong, tapi juga jangan seperti orang-orang yang gak mengenal Allah. Doanya bertele-tele. Bertele-tele itu tidak identik panjang ya. Panjang belum tentu bertele-tele. Bertele-tele sudah pasti panjang. Saudara, dan Tuhan Yesus jelas mengatakan begini. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Jangan seperti kedua apa ini. Kenapa katanya? Ya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudara, ada banyak orang menyalahpahami tentang doa itu. Doa itu meminta. Sehingga kalau orang yang merasa sudah cukup, sudah perlu, ya nggak perlu berdoa. Minta apa lagi, sudah cukup lah. Atau orang yang merasa hebat, sudah bisa bekerja, tenaganya kuat, kerjanya juga bagus, posisinya bagus, nggak usah berdoa. Bekerjanya yang penting. Saudara, karena memahami doa itu meminta. Saudara, memang doa dirancang bukan untuk meminta. Doa itu bukan dirancang semata-mata untuk meminta. Kalau Tuhan gak tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita pikirkan, Dia bukan Tuhan. Jadi gak perlu kasih daftar belanja banyak sama Tuhan. Panjang kali daftar belanjanya. Gak perlu. Tuhan tahu. Nah, doa sekali lagi tidak dirancang untuk meminta. Lalu Pak, untuk apa? Kalau kita gak meminta, ngapain kita berdoa? Saudara, doa, melalui doa kita dimungkinkan untuk mengalami Tuhan lebih dekat. Maka pemahaman doa itu berkomunikasi, memang berkomunikasi. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam komunikasi itu. Berdoa tidak harus ngomong panjang.
berdoa bisa mendengar juga apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus katakan di sana, Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan. Saudara, statement ini tidak bicara Bapamu di surga tahu apa yang kamu inginkan. Bukan. Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Saudara, kebenaran ini sekaligus mengingatkan kita, menegur kita bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik bagimu. Saya pernah menyampaikan satu renungan. Seandainya Tuhan itu menjawab doa-doa kita saja, kita kayaknya mati. Celaka kita. Kenapa? Kalau Tuhan hanya menjawab doa-doa kita saja, berarti yang kita sampaikan saja, yang lain tidak dijawab, yang tidak dilakukan oleh Tuhan terhadap kita. Emang sudah tahu kebutuhan Anda apa aja? Emang sudah tahu keperluan Anda apa aja? Yang sering kita sampaikan kepada Tuhan itu keinginan kita saja. Itu pun keinginan yang sifatnya temporer. Yang besok mungkin gak Anda inginkan lagi. Tuhan mengetahui apa yang engkau perlukan. Karena engkau memintanya? Bukan. Ayat ini dengan jelas mengatakan, Bapamu mengetahui apa yang kau perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudara, ada satu contoh yang sederhana. Ya, tadi saya sengaja memilih lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kalau kita berbicara tentang bapak saudara, orang tua. Kadang anak ini kan anak kecil tentunya ya, kalau anak besar enggak lagi lah ya. Anak kecil ini kadang-kadang suka nipu papanya ya atau mamanya. Ya, entah nipu apa sajalah. Dipikirnya bapak mamanya enggak tahu. Ya, anak kecil loh ini ya. Kalau udah besar mungkin lebih hebat ilmunya, jadi enggak tahu. Anak kecil kita tahu. Anak kita nipu tahu kita. Anak kita bohongi kita, tahunya kita. Anak kita cerita halu sama kita, tahunya kita. Ya tapi karena kita bapak atau kita orang tua, kita senyum-senyum ya, seolah-olah tidak tahu. Sama dengan kebutuhan anak-anak kan. Pak, saya butuh ini, enggak ngomong juga tahu kita. Kamu butuh ini. Karena apa? Kita orang tua, kita mengerti dia. Saudara, bayangkan Allah Bapa kita. Bapak di dunia aja yang bapak beneran ya. Bukan yang bapak masa bodoh atau mama masa bodoh. Ngerti kebutuhan anak-anaknya. Ini Bapa di surga. Dia tahu yang kita perlukan. Bahkan sebelum saya dan saudara memintanya. Dan satu fakta, kadang kita sendiri tidak tahu apa yang kita perlukan. Ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Tapi bersyukur kita punya Bapa yang tahu apa yang kita perlukan. Maka saudara, ada dalam pengalaman hidup kita kadang-kadang, Tuhan saya pengen ini. Oh kenapa Tuhan gak izinkan ya? Kita mungkin kecewa. Tapi ketika waktu berjalan, oh iya ya, seandainya Tuhan dulu izinkan ini, saya pasti akan begini. Saudara, kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya minta kepadamu supaya Tuhan ambil ini, ambil itu. Kita merasa kita punya beban berat. Dan Tuhan tidak ambil. Dan kita mungkin berkata, Tuhan kenapa begitu ya, kenapa Tuhan tidak ambil. Tuhan gak mengerti. Berjalannya waktu,
kita baru melihat, Tuhan, seandainya Engkau ambil itu waktu itu, saya pasti tidak bisa belajar ini dan belajar itu. Saudara, Tuhan tahu semua keperluanmu. Saudara, dalam kehidupan kita, belajarlah untuk percaya. Percaya bukan malas, tapi percaya. Kita kerja keras tetapi kita mempercayakan Tuhan tahu keperluan kita. Ada banyak hal yang kita tidak tahu pada masa depan kita. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami tidak tahu. Bahkan kami kadang-kadang tidak ada untuk ini, untuk itu. Masa depan anak dan lain sebagainya. Tapi secara pribadi saya selalu ajarkan kepada keluarga. Kita belajar percaya. Bapa atau Tuhan yang kita layani, Dia tahu keperluan kita. Kalau Bapa tahu, kalau Tuhan tahu, emang tahu saja? Bukan. Dia akan memberikan dengan caranya. Maka sekali lagi, orang yang percaya bukan orang malas. Orang yang setia mengikut Tuhan bukan pemalas. Tapi dia orang yang gigih. Tetapi dia mengerti kebenaran ini. Bapa tahu. Orang yang Bapa tahu Bapa tahu, dia berdoa. Karena dia ingin mengalami kedekatan dengan Tuhan. Saudara, biarlah kita mengerti kebenaran kita, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini, kita boleh selalu diingatkan, Bapa atau Tuhan tahu yang kita perlukan. Dan sehingga doa-doa kita, doa-doa yang sungguh-sungguh memuliakan Dia, bukan sekedar menyodorkan permintaan atau daftar belanja kita. Kita ada di tangan Tuhan. Dia ada dalam kita ada dalam pikirannya, kita ada dalam rencananya. Kita tidak pernah sendiri. Ku di tanganmu, Amin. ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Kami sungguh percaya, kami ada dalam pikiran dan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami. Bapa tahu bahwa setiap apa yang kami perlukan, bahkan sebelum kami memintanya. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, yang boleh sungguh mengingatkan kepada kami, menegur kami, kebiasaan-kebiasaan kami berdoa yang salah, bahkan pemahaman-pemahaman doa kami yang salah. Tuhan, hari ini luruskan kembali, bahwa Engkau tahu yang kami butuhkan. Bahkan kami sendiri kadang tidak tahu Tuhan keperluan kami yang sebenarnya. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang kami inginkan. Tapi Engkau hari ini boleh menyatakan Engkau tahu yang kami butuhkan bahkan sebelum kami memintanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami mau mempercayakan bahwa setiap kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong memimpin kami untuk kami boleh sungguh hidup setia di hadapan Tuhan. Kami boleh sungguh hidup senantiasa bergantung kepada Engkau. Tuhan, kami mengucapkan syukur supaya kami boleh senantiasa menyadari Tuhanlah yang tahu kebutuhan kami. Ajar kami untuk kami tidak merasa tahu
atau sok tahu tentang kehidupan kami sendiri, sehingga kami soal merancang hal-hal yang ini yang itu untuk kehidupan kami tanpa melibatkan Tuhan. Tuhan, pagi ini Engkau menyatakan kebenaran betapa Engkau Bapa kami yang tahu akan setiap hal tentang kami. Kami mengucap syukur pagi ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur juga untuk pelayanan ibadah raya dan pelayanan yang kami boleh sungguh lakukan kemarin. Kami bersyukur untuk ibadah raya yang boleh dijalankan. Kami bersyukur Tuhan boleh sungguh juga memampukan kami untuk terlibat di dalam pelayanan. Biarkan apa yang kami kerjakan, kami lakukan boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan ditinggikan. Dan bila setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan senantiasa hidup di dalam kehendak firman Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa pagi hari ini. Kami sungguh rindu menyerahkan buat setiap kehidupan kami hari ini. Tuhan pimpin kami supaya kami senantiasa boleh Tuhan bergantung sepenuhnya kepadamu, mempercayakan hidup kami. Kami tidak seperti orang munafik yang selalu mencari muka di mana-mana, mencari memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang palsu. Kami tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang berdoa begitu panjang bertele-tele karena menganggap dengan panjang itu Tuhan berkenan. Hari ini Tuhan singkapkan kebenaran betapa Tuhan mengetahui segala keperluan kami sebelum kami memintanya. Biarkan kami boleh menjadikan doa sebagai sarana di mana kami boleh semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Pimpin kami setiap pribadi Bapa, sertai kami setiap pribadi supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh Tuhan pakai dalam setiap kehidupan kami untuk mempermuliakan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan buat kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola. Biarlah kami mengelolanya dengan baik. Kami boleh menyusun agenda dengan baik, memprioritaskan Engkau. Dan biarkan nilai-nilai kebenaran firman yang kami dengar dalam ibadah kemarin, kami boleh sungguh lakukan, kami sungguh boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami betul kehidupan yang berdampak dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan pekerjaannya. Tuhan, apapun profesi hamba-Hamba-Mu, Tuhan Kau juga yang memeliharakan, memberkatinya. Pekerjaan apapun Tuhan jadikan itu sebagai sarana untuk semua kami memperoleh kebutuhan hidup kami dan terpelihara dengan baik oleh karena Tuhan. Juga berkati agar setiap segala aktivitas kami kerjakan sebaik-baiknya. Apapun pekerjaan yang Tuhan percaya kami kerjakan sebaik-baiknya, supaya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami memperlihatkan betapa yang kami kerjakan bukan untuk manusia tapi untuk Engkau. Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang sedang sakit. Tuhan Kau juga memberikan pemulihan. Yang sedang dalam pemulihan, proses pemulihan, Tuhan juga yang memberkati. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang ada dalam perjalanan luar kota ataupun luar negeri atau manapun Tuhan, untuk urusan pekerjaan dan bisnis. Tuhan juga berkati mereka dimanapun mereka berada. Biarkan mereka tetap hidup di dalam Tuhan, memelihara relasi dengan Tuhan, dan senantiasa terus hidup memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Oh, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memeliharakan hidup kami, Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat mengawali kehidupan di minggu ini. Biarlah kita mengawali dengan cara pandang yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, sehingga kehidupan kita pun boleh menjadi berkat bagi yang lain. Kiranya kita juga senantiasa menggunakan setiap fasilitas sarana yang Tuhan berikan. Salah satunya doa.
Sehingga melalui doa kita makin dekat dengan Dia. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.